Industri susu merupakan sektor utama dalam pertanian global, dengan banyak negara memainkan peran penting dalam produksi dan pasokan susu. Kali ini kita akan mengungkap rahasia yang belum banyak diketahui, di mana teknologi, pertanian dan inovasi bertemu, untuk memahami mengapa industri peternakan sapi perah mampu berkembang pesat. Di peternakan sapi perah tingkat lanjut, sistem memonitor digunakan, pemantauan modern dan cerdas, teknologi yang dirancang khusus untuk sapi perah. Metode ini memungkinkan pelacakan indikator kesehatan secara terus-menerus, waktu perenungan, tingkat aktivitas, dan siklus estrus, untuk memastikan sapi menerima perawatan yang paling efektif. Anak sapi yang dibesarkan dengan model ini, dipelihara di lingkungan yang bersih dan berventilasi baik. Mereka diberi kolostrum segera setelah lahir, untuk meningkatkan kekebalan alami. Mereka diawasi secara ketat untuk gizi, pertumbuhan, dan kesehatannya. Di dalam peternakan, kawanan ternak dirawat dengan cermat, dengan makanan seimbang yang mencakup jerami, rumput segar, dan suplemen kaya nutrisi. Diet ini tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik, tetapi juga membantu mempertahankan produktivitas susu yang tinggi. Selain itu, sapi-sapi dibiarkan merumput bebas di ladang-ladang yang luas, di mana mereka makan rumput segar setiap hari. Padang rumput ini dirawat dengan hati-hati, dan disiram secara teratur, dan dirawat dengan baik, untuk memastikan mereka tetap subur dan bersih, menyediakan sumber pakan alami yang melimpah. Hal ini memungkinkan sapi bergerak bebas, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas susu secara berkelanjutan. Saat waktunya pengumpulan susu, alih-alih menggunakan metode manual tradisional, peternakan ini memanfaatkan mesin modern. Sapi-sapi dipandu dengan hati-hati ke area pemerahan, melalui sistem gerbang baja otomatis, yang membantu menjaga ketertiban, dan menjamin keselamatan bagi sapi-sapi dan para pekerja. Prosesnya dimulai dengan petani yang memeras sedikit air susu secara manual dari setiap puting, untuk menghilangkan kotoran apapun, dan memeriksa kondisi ambingnya. Di peternakan sapi perah modern saat ini, gambaran petani memerah susu sapi dengan tangan, secara bertahap telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Sebaliknya, teknologi canggih telah mencapai setiap sudut kandang, membuat peternakan sapi perah lebih tepat, higienis, dan efisien. Mesin pemerah susu modern sering dilengkapi dengan sensor bio, dan sistem kontrol cerdas. Mesin secara otomatis berhenti ketika produksi susu mencapai tingkat yang diinginkan, memantau jumlah susu yang diproduksi oleh setiap sapi, dan bahkan mengeluarkan peringatan jika ada kelainan yang terdeteksi. Mereka memantau semuanya melalui sistem pintar mereka, menyesuaikan jadwal pemerahan secara otomatis, dan sebagai hasilnya, kawanan ternak dirawat secara lebih ilmiah dan efisien daripada sebelumnya. Rata-rata setiap sapi dapat menghasilkan 25 hingga 35 liter susu per hari, yang kemudian dipindahkan ke tangki penyimpanan besar. Selama proses pemerahan, sapi-sapi diberi pakan di lokasi dengan pakan yang kaya energi, dan padat nutrisi. Setelah proses pemerahan selesai, sistem secara otomatis memutus, dan melepaskan dengan lembut tabung pemerah susu dari ambing sapi. Gerbang otomatis terbuka, sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Terbiasa dengan rutinitas, sapi perah berjalan dengan tenang dalam satu barisan, kembali ke area perumahan yang telah ditentukan. Dari tangki penyimpanan besar di peternakan, susu segar segera dipindahkan ke pabrik pengolahan melalui sistem tangki dingin tertutup, untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya. Di sana susu mengalami pasteurisasi, diikuti dengan pemisahan lemak homogenisasi, dan fortifikasi mikronutrien sesuai. Kemudian dikemas secara aseptik dalam wadah khusus, siap didistribusikan ke supermarket, sekolah, dan rumah tangga. Sisa susu diangkut ke pabrik pengolahan keju, di mana perjalanan mengubah susu menjadi keju semi keras dimulai. Untuk menghasilkan 1 kg keju semi keras, dibutuhkan sekitar 10 kg susu mentah dari sapi lokal.
Sebelum diproses, susu dibersihkan, dipasteurisasi, dan rasio lemak terhadap proteinnya disesuaikan dengan tingkat yang tepat. Susu kemudian dipindahkan ke tong pengolahan keju, di mana enzim rennet ditambahkan untuk memulai proses koagulasi. Dadi tersebut kemudian ditekan di bawah tekanan tinggi, untuk membentuk balok keju yang padat. Setelah dibentuk, keju direndam dalam air garam selama sekitar 48 jam, langkah penting yang meningkatkan rasa, dan memperpanjang umur simpan. Keju semi keras disimpan pada suhu yang ketat, dan kondisi kelembaban selama sekitar 5 minggu. Rasanya yang unik berkembang secara bertahap sebelum dikemas, dan setelah matang sepenuhnya, keju keras semi dikirim ke supermarket, restoran, dan dapur rumah, untuk dijadikan bahan utama dalam berbagai hidangan lezat. Sekian sudah perjalanan kita di peternakan sapi perah modern, sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya. Tahukah kalian, bahwa setiap tahun jutaan buaya dibesarkan di peternakan di seluruh dunia, bukan hanya karena dagingnya, tetapi juga karena kulitnya yang sangat berharga, dan menghasilkan pendapatan hampir 10 miliar dolar per tahun. Namun di balik kemewahan kulit, dan hidangan eksotis tersebut, terdapat kenyataan yang gelap dan berbahaya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian, mengapa peternakan buaya merupakan salah satu industri paling beresiko, dan paling kontroversial, dan mari kita cari tahu, apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi produk buaya. Buaya air asin dapat memiliki berat lebih dari 1000 kg, dan dapat hidup lebih dari 70 tahun. Raksasa bersisik ini sangat cepat di air, melaju hingga 18 mil per jam. Mereka juga predator puncak dengan gigitan yang menghasilkan kekuatan dahsyat, sebesar 5.000 pon per inci persegi, cukup kuat untuk menghancurkan cangkang kura-kura seperti keripik singkong. Hewan ini memakan hampir apa saja, dan dapat bertahan hidup berbulan-bulan tanpa makanan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa bergerak. Namun berhati-hatilah, tidak semuanya malas untuk bergerak. Buaya diperkirakan membunuh sekitar 1000 manusia setiap tahunnya, jadi mungkin jangan mencoba untuk memelihara yang liar. Namun disinilah hal mengejutkan, di beberapa bagian dunia, buaya benar-benar dilatih untuk tampil di sirkus, dan pertunjukan menakjubkan benar-benar aman. Katakan saja itu adalah pekerjaan yang membutuhkan mental baja. Sebelum kita lanjut, Mimin ada pertanyaan buat kalian semua. Apakah ada di antara kalian yang berminat melamar pekerjaan menjadi pawang buaya di sirkus? Buaya hidup di sungai, danau, dan bendungan di beberapa wilayah Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Beberapa buaya dari Australia hidup di air asin. Untuk membudidayakan buaya, pemburu seringkali masuk jauh ke rawa-rawa tempat buaya tinggal, dan diam-diam mengambil telur dari sarangnya. Ini seperti perburuan telur paling beresiko di dunia, karena induknya dapat berbobot setengah ton, dan memiliki 60 alasan kuat untuk tidak mengganggunya. Setelah telur buaya yang berharga itu dikumpulkan, mereka dipelihara dengan hati-hati di dalam ruangan. Ketika mereka cukup kuat dan siap untuk meregangkan kaki bersisik itu, mereka dilepaskan ke tempat yang lebih besar dan lebih alami. Peternakan buaya sangat populer di tempat-tempat seperti Australia, Thailand, China, dan beberapa wilayah Afrika, yang menjadikannya sebagai bisnis sekaligus objek wisata. Salah satu bentuk yang paling umum adalah kolam tanah buatan yang luas. Sebagai predator puncak, buaya dibudidayakan dengan berbagai cara. Peternakan di Brazil kerap memanfaatkan kandang melingkar, dengan penutup di bagian atas, sementara peternakan di Cina, umumnya memiliki kandang yang lebih besar, dengan ruangan cukup dan kolam di tengahnya. Area ini dirancang untuk memberi buaya cukup ruang untuk bergerak, berjemur di bawah sinar matahari, dan berenang kapan saja mereka mau. Beton memudahkan pembersihan dan pengendalian kebersihan, sementara kolam membuat semuanya terasa alami. Setiap peternakan memiliki lusinan kandang seperti ini. Tempat buaya dipisahkan berdasarkan usia, berat, dan ukurannya. Jadi mengapa peternak mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk membesarkan buaya raksasa ini dalam skala besar? Tentu ini bukan hanya untuk sensasi, alasan utamanya adalah keuntungan besar. Buaya adalah bisnis besar. Kulit mewah mereka digunakan untuk membuat tas, sepatu, dan ikat pinggang mewah.
yang dapat dijual hingga ribuan dolar, dan jangan lupakan dagingnya yang dianggap sebagai makanan lezat di banyak tempat. Makanan buaya budidaya terdiri dari daging babi, daging sapi, ayam, dan ikan hidup. Untuk membantu buaya mudah beradaptasi, makanan mereka sering digiling atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Setelah mereka sedikit lebih besar, buaya diberi makan makanan yang lebih besar seperti kepala ayam, atau potongan ayam mentah. 2 ekor buaya yang menetas pada waktu yang sama, dapat memiliki berat dan ukuran yang berbeda, meskipun diberi makanan dalam jumlah yang sama. Itulah mengapa penting untuk membangun pola makan yang berbeda pada setiap tahap usia. Makanannya akan segera berubah menjadi ikan besar, dan ayam utuh, karena buaya kini telah berevolusi menjadi monster dengan perut raksasa. Mereka akan selalu lapar saat mencium bau amis, jadi bersikap sabar dan bersikap perlahan saat waktu makan, adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Untuk memastikan lingkungan perkembangbiakan yang optimal bagi pembudidaya buaya, sebarkan lapisan pasir tebal di area bersarang, sehingga buaya betina memiliki tempat untuk bertelur. Para peternak kemudian pergi, dan mengumpulkan telur-telur yang telah dikubur induk buaya di bawah pasir. Pengambilan telur biasanya dilakukan pada malam hari, atau saat induk buaya sedang sibuk di tempat lain jauh dari sarang. Segera setelah dipanen, telur akan dicuci dengan lembut, dan ditutup dengan lapisan pasir bersih dalam kotak busa besar, atau baki plastik, untuk menciptakan lingkungan bagi telur untuk terus berkembang. Mereka kemudian disimpan pada suhu antara 29 derajat Celcius, hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban yang terkendali. Untuk mengoptimalkan tingkat penetasan sejak masa inkubasi hingga penetasan, dibutuhkan sekitar 65 hingga 90 hari. Hal yang paling menegangkan adalah menangkap buaya. Jelas bukan pekerjaan satu orang, dibutuhkan seluruh tim, banyak koordinasi, dan tetap saja tali-tali itu dapat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Itulah sebabnya di banyak peternakan buaya, orang beralih ke metode yang lebih efisien, menggunakan denyut listrik yang terkendali. Usia ideal untuk memanen buaya budidaya adalah antara 2 hingga 2,5 tahun. Untuk mengutamakan keselamatan peternak dan meningkatkan kecepatan panen, peternakan di Cina umumnya menggunakan batang listrik untuk menyetrum buaya. Beberapa peternakan akan membeli buaya muda untuk dibiakan, guna memperluas peternakan. Selain itu buaya dewasa dikirim ke fasilitas pemrosesan profesional, proses pengulitan dan pemrosesan. Tahukah kalian bahwa kulit buaya dianggap sebagai barang mewah di dunia mode? Setelah dipisahkan dari daging dan dibersihkan dengan hati-hati, kulitnya diolah dan diwarnai melalui proses terperinci, untuk menjadi produk mewah seperti tas tangan, dompet, dan sepatu kulit eksotis. Ini menghasilkan laba tahunan hingga 9 miliar dolar. Mengolah daging buaya di pabrik bukanlah pekerjaan mudah. Daging dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ekor, punggung, dan kaki. Semuanya terkenal empuk, rendah lemak, dan kaya nutrisi. Beberapa pabrik bahkan mengubah daging buaya menjadi sosis. Setelah daging dipisahkan dari kulit, dan dibersihkan secara menyeluruh, daging tersebut dikemas dalam vakum agar tetap segar. Setiap paket ditimbang dengan hati-hati, dan diberi label dengan semua informasi yang diperlukan, hingga siap didistribusikan ke pasar, dan restoran tempat ia disajikan sebagai makanan lezat yang unik dan eksotis.